Kita akan lanjutkan di part yang ketiga, yaitu kita akan bahas create, read, update, dan delete di aplikasi rekam medis menggunakan templatenya ruang admin. Kita cek lagi, di sini ada form nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan tanggal lahir. Ini sekedar formnya, tapi kita belum membuat tabel di database. Maka kita akan buat dulu database, kita namai dengan rekam medis. Oke, kita namai dengan rekam medis, kita klik buat, kemudian kita bikin tabel T master atau T pasien. Kita akan coba ada berapa kolomnya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian saya tambahi dengan ID pasien, kemudian ada nama, alamat, HP, ya kita cek lagi, nama, alamat, jenis kelamin, HP, dan tanggal lahir. ID, nama, alamat, HP, jenis kelamin. Oke. Kalau sudah, kita tinggal cek jenis tipe datanya, tanggal kita kasih date, kemudian jenis kelamin kita kasih integer karena nanti yang masuknya adalah 1 dan 2. Kemudian HP kita kasih varchar, kita kasih 30, alamat juga kita kasih varchar, kita kasih 50, nama kita kasih varchar, kita kasih 50, ID pasien tetap integer. Kemudian jangan lupa kita kasih auto increment untuk ID pasiennya. Dan kita cek di sini ya, ketika kita tidak menandai berarti dia kolomnya wajib terisi. Kalau ada data yang satu saja kolom yang tidak terisi, maka query-nya juga tidak akan bisa masuk. Kalian bisa menandai, contoh nih ya, di handphone, tidak semua orang kan mempunyai handphone, maka ini kita bisa tandai, jadi nanti bisa dikosongi. Oke, kalau sudah kita tinggal klik simpan filenya ini. Oke, kalau sudah kita akan bikin create dulu. Maka di bagian ini ada yang posisi pentingnya itu di bagian ini ya. Form tipe button, simpan, close, simpan. Oke, di sininya kita akan kasih name, kemudian kita kasih nama add pasien. Oke, kalau sudah, ketika nanti ada tombol ya, tombol simpan ini kita klik, dia akan mencari add pasien namanya. Maka di sini saya akan taruh ya di bagian atas ini, saya include. Oke, saya akan include kemana? Saya akan include ke models, kemudian saya sudah punya file yang sudah saya siapkan, yaitu proses master.php. Oke, artinya ketika nanti tombol pasien ini kita klik dengan nama add pasien, saya sudah mempunyai satu file yang saya taruh di folder model dan filenya namanya adalah proses master. Nah, file ini nanti akan berisi proses-proses mulai dari insert, update, dan delete. Kita akan cek di bagian model, kemudian ada file namanya proses master ya. Kini kita akan hapus yang tidak kita perlukan. Oke, saya membutuhkan contoh ditambah, kemudian update dan delete. Yang lain kita akan hapus. Oke ya, kalian bisa nanti download link di deskripsi ya, sudah saya sediakan, kalian bisa download. Ini tadi kita kasih nama, yaitu kita cek lagi ya, kita kasih namanya add pasien ya, maka di sini kita kasih add pasien. Oke, jadi artinya ketika tombol add pasien nanti itu diproses, maka dia akan mengerjakan yang ada di kurung kurawal ini. Nah, yang ada di sini saja. Yang lain tidak akan ikut ke proses atau terbaca. Di sini kemudian saya bikin ya, ada yang namanya nama kita ambil dari ini ya, nama pasien kita sesuaikan dulu ya, nama pasien, name-nya ini belum kita kasih sama sekali ya, maka
name, kita cek lagi nama, kemudian ini kita copy saja, alamat, jenis kelamin ini sudah kita kasih nama JK, kemudian handphone ini belum, kita kasih nama HP, dan tanggal lahir kita kasih nama tanggal. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita kembali lagi ke proses ya. Kita kembali lagi ke proses. Di sini nama, saya punya variabel nama yaitu kiriman dari pos yang diberi nama ini, berarti ini ya posisinya ya. Ini ya tipenya ini jangan email tapi teks saja. Oke, ini juga kita kasih teks. Kita cek lagi nomor handphone, kita kasih teks, dan tanggal lahir ini sudah benar date. Oke ya, kita kembali ke sini lagi ya. Ini kenapa saya bikin variabel nama, karena nanti saya akan jadikan sebuah filter. Jadi saya akan cek jika namanya sama, maka dia tidak akan bisa masuk ke tabel di database ya. Saya hanya fungsinya di situ, tapi untuk proses insertnya saya nanti akan menggunakan variabel data yang ada di dalam sebuah array. Oke, di sini kita tinggal tulis kolom-kolom mana yang nanti akan kita insert. Kita cek di tabel ya, di database kita, yaitu nama, alamat, kemudian ada HP, kemudian ada JK. Oke, dan yang terakhir tanggal. Kita copy tanggal. Oke, nah kalau sudah ini kita cocokkan ya, pos nama berasal dari kiriman yang namanya nama, kemudian alamat, ini alamat, kemudian HP, ini HP, dan JK kita tulis JK, dan tanggal kita kasih tanggal. Untuk yang terakhir komanya kita hilangkan ya. Di sini di bagian yang ini itu harus sama dengan nama kolomnya yang ada di tabel, kemudian yang ada di dalam pos ini harus sama dengan yang ada name yang ada di sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan cek ya di hasil, variabel hasil. Saya punya function namanya select where. Nah, ini untuk mempersingkat saja. Jadi saya sudah di sini view. Nah, saya belum copy functionnya. Ntar saya akan ambilkan salah satu ya, saya copy, saya taruh di rekam medis. Nanti untuk file functionnya saya kasih linknya ya, kalian bisa download. Oke, kalau sudah ini, ntar yang tidak saya gunakan akan saya hapus. Yang tidak saya gunakan akan saya hapus. Oke, bentar. Status, oke, tingkat kelas. Oke, saya sesuaikan dulu ya. Oke. Di sini saya punya beberapa function. Yang pertama yaitu function untuk select where. Select where itu saya namanya select where. Di sini nanti saya tinggal tulis saja nama tabelnya, kemudian kolom yang akan saya jadikan filter, dan field untuk filternya. Ini untuk mempersingkat saja ketimbang saya nanti tulis lengkap seperti ini ya. Kemudian ada function namanya select juga, saya juga ada, yaitu untuk menampilkan tabel. Saya tinggal tulis nama tabelnya saja. Jadi saya tidak perlu menulis select kali from dan lain-lain. Begitu juga untuk delete dan untuk update ya. Ada lagi yaitu create ya. Create nanti tinggal kita tulis nama tabelnya dan variabel arraynya. Kita kembali lagi ke bagian sini ya. Saya menggunakan select where di mana saya ingin mencari atau melihat di dalam tabel T pasien, karena saya ingin memasukkan data ke tabel namanya T pasien. Kemudian nama kolomnya adalah nama ya, dan di sini variabelnya adalah variabel nama.
Artinya di function ini saya ingin melihat atau mengambil data dari T pasien di kolom nama. Kolom nama itu berarti yang ini ya, kolom nama. Oke, kemudian di variabel nama. Artinya ketika nanti ada di kolom nama itu ada nama yang sama dengan yang kita inputkan, maka dia akan tertolak ya. Dia akan tertolak karena di sini saya bikin jumlah menggunakan MySQL numRow, hasilnya berapa. Jika jumlahnya itu sama dengan 0, maka otomatis kan datanya tidak ada tuh nama dengan yang kita tulis itu yang mau kita insert. Ya, jika jumlahnya 0, maka saya akan melakukan proses create data. Tapi jika datanya atau datanya sama, ya, datanya sudah ada, maka dia tidak akan menjalankan proses yang ada di kurung kurawal ini. Oke, artinya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Tabel create ketika tidak ada nama yang sama, ya, maka saya akan melakukan insert data dengan menggunakan function create ya. Kalian jangan bingung function create itu mana, karena saya sudah punya function ini ya, function create ini. Oke, kemudian saya ingin memasukkan ke T pasien ya. Kemudian yang ini variable data, ini kita ambil dari ini ya, nama kolom-kolomnya, dan jangan lupa disesuaikan juga. Kalau sudah kalau sudah ini tinggal artinya jika insertnya sukses, maka dia akan memunculkan sebuah alert atau pesan, yaitu sukses entry, dan mau kita arahkan kemana jika sukses ya. Kalau dia sukses, akan tetap saya arahkan ke halaman pasien. Page-nya adalah page pasien. Oke, jika gagal, dia juga akan menampilkan sebuah alert pesan, yaitu gagal, dan akan diarahkan di halaman mana? Akan diarahkan ke page pasien. Kalau sudah, kita akan coba entry ya. Oke, nama pasien Ali, kemudian alamat Surabaya, jenis kelaminnya laki-laki, nomor handphonenya ini, dan tanggal lahirnya kita akan coba insert. Klik simpan. Nah, kita cek, ternyata di tombol ini dia tidak merespon. Nah, kita akan cek di formnya, di bagian formnya. Nah, ini ada apa enggak? Oh, ternyata di formnya ini hanya tertulis seperti ini, nggak bisa. Harus dikasih metodenya adalah post. Oke, kalau sudah, kita tinggal refresh lagi. Kita entry lagi Ali, alamat Surabaya, jenis kelamin laki-laki, dan nomor handphonenya kita tulis, tanggal lahirnya kita kasih tanggal. Kita akan cek, ternyata dia juga tidak merespon. Apa yang salah? Kita cek lagi di bagian button ini, ternyata kita kasih tipenya adalah tipe submit saja. Oke, di sini juga kita ganti submit. Kalau sudah, kita tinggal di bagian ini karena tipenya adalah submit, maka penulisan simpan ini kita taruh di dalam saja value ya, simpan. Kemudian begitu juga yang bagian close. Kalau close nggak apa-apa, biar di luar aja, nggak ada masalah. Yang penting yang saya gunakan kan tombol simpannya ya, tipenya submit, value-nya adalah simpan. Ini kita hapus. Oke, kalau sudah, kita coba refresh. Tombol simpannya tipenya adalah tipe submit. Ini kita ganti input. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan coba Ali Surabaya, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, nomor handphonenya kita cek lagi, kita masukkan. Nah, prosesnya kita cek di database ya, di database kayaknya dia belum masuk. Oke, dia belum masuk. Kita cek berarti di sistem prosesnya berarti ya. Nah, ini dia tidak membaca ini ya, berarti kita perlu cek di bagian index. Kita cek di bagian view, rekam medis, di bagian index apakah fungsinya sudah terinclude. Nah, di sini dia belum terinclude fungsinya, maka
kita akan include ya, include. Fungsinya berada di dalam folder view, kemudian nama filenya adalah function.php. Saya harus siapkan dulu, saya ambil ya, connect, saya masukkan ke client, saya masukkan ke rekam medis, kemudian model. Oke, kita coba cek ya, kita mau arahkan namanya adalah rekam medis ya, kemudian root password. Oke, ini sudah benar. Ya, di sini proses insertnya sudah sukses. Kalau kita cek di tabelnya sudah masuk alamat, namanya Ali, alamatnya Surabaya, HP JK, tanggal, dan kita cek di jenis kelamin dia 0. Kita akan cek dulu scriptnya untuk jenis kelamin. Oke, name-nya adalah JK, ini JK, tapi yang masuk ke sini Oke, di sini tidak ada value-nya ternyata ya. Kita kasih dulu value 1, kemudian di sini saya tulis value-nya adalah 2. Oke, artinya nanti kalau milih 1 dia akan terinsert 1, kalau milihnya perempuan maka dia nanti terinsertnya adalah 2. Kita akan hapus dulu. Kita akan coba lagi. Ya, input. Oke, Ali Surabaya, kemudian laki-laki, HP-nya dan tanggal lahirnya. Kita coba insert dan kita cek di sini. Oke, JK-nya sudah masuk ya. Kalau sudah, kita akan coba tampilkan ya. Kita akan coba tampilkan di tabel ini hasil insertannya. Kita kembali ke script data pasien. Di bagian ini ya. Oke, di bagian ini yang kita perlukan yaitu nama pasien. Kemudian yang kedua adalah setelah nama pasien yaitu alamat. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kemudian HP, tanggal lahir. Oke, kalau sudah, kemudian di sini saya kasih nama aksi untuk edit dan delete. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh dulu. Oke, ini sudah benar. Di bagian footernya saya tidak menggunakan ya T bodinya, saya hapus saja. Di bagian T footernya ini ya, ini saya hapus saja. Kalau sudah, sekarang saya tinggal query ya, query di sininya. Oke, saya akan menggunakan PHP. Oke ya, di sini saya untuk menampilkan isinya, yaitu nanti saya bisa menggunakan select, yaitu function yang sudah saya siapkan. Saya ingin memanggil ya atau membaca dari tabel T pasien, kemudian saya menggunakan while perulangan data MySQL fetch array, hasilnya itu ngambil dari sini. Kemudian saya tinggal menggunakan kurung kurawal dan saya taruh dia di bagian bawah. Oke, artinya dia akan melakukan perulangan yang ada di dalam kurung kurawal ini yang nanti akan diulang. Karena yang diulang adalah di dalam TR-nya ya, T body-nya, berarti ini posisinya harus di atas. Oke, yang saya ulang itu adalah TR-nya saja. Kalau sudah sekarang kalau kalian ingin mengurutkan berdasarkan entrian ya, maka kalian bisa menggunakan order by yang kita urutkan berdasarkan apa, tabel-tabelnya di sini ya. Kalian bisa mengurutkan berdasarkan ID pasien atau kalian bisa mengurutkan berdasarkan nama juga bisa. Kali ini saya ingin mengurutkan berdasarkan ID pasien ya.
Order by ID pasien ascending. Ascending berarti dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil kalian bisa menggunakan descending atau DESC penulisannya. Kalau sudah, kita tinggal untuk penomoran, ini kita tambahi ya. Kita tambahi nomor. Biar nanti urut 1, 2, 3. Di bagian sini saya ingin membuat sebuah variabel namanya nomor. Kemudian di bagian sini saya ingin melakukan kasih tulisan plus seperti ini, jadi dia akan nambah terus ya. Untuk manggilnya gimana? Ya, variabel nomor. Nah, cara penulisannya seperti ini. Kemudian ini kita copy saja. Yang kedua, kolom nama. Nah, kolom nama berarti kalian bisa menggunakan variabel data. Kemudian kurung seperti ini dan nama. Nah, penulisan yang ada di sini itu harus sama dengan yang ada di kolom ini, penamaan kolom di tabelnya. Oke, ini kita copy. Setelah nama, alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian HP, dan selanjutnya adalah tanggal. Oke, kasih satu lagi ya, satu lagi. Ini untuk proses editnya. Untuk proses editnya kita coba jalankan dulu. Oke, Ali, Surabaya, jenis kelamin. Oke, aksinya belum kita kasih ya. Untuk jenis kelamin ini kan nanti yang masuk ke tabel tadi kan 1 dan 2. Maka kita harus merubahnya. Saya sudah punya function yaitu jenis kelamin kalau nggak salah. Saya cek dulu ada nggak. Saya sudah membuat ada function namanya JK. Ini tinggal kita taruh saja di sini ya. Function JK. Kita tinggal refresh. Oke, kalau sudah kita coba insert ya. Ridwan Malang, kemudian jenis kelamin laki-laki, nomor handphone, dan tanggal lahir kita akan cek. Oke, Ridwan Malang laki-laki, ini sudah masuk prosesnya ya. Untuk part ketiga kita belajar insert dulu, nanti untuk update dan delete kita akan lanjutkan ke part 4.